Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, mata kuliah teknologi bakery dan confectionery. Kali ini kita akan mempelajari yaitu proses pengulenan adonan ya. Kalau kemarin kita telah belajar proses mixing atau pengadukan gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengulenan ya, kemudian nanti sistem adonan. Di mana nanti sistem adonan akan kita pelajari berbagai macam sistem adonan ya dalam membuat roti. Kemudian keuntungan dan kerugian masing-masing dari sistem adonan yang akan kita pelajari. Jadi itu outline untuk pertemuan ke-8 kuliah teknologi bakery dan confectionery pada kali ini. Baik. Jadi untuk proses pengulenan ataupun pengadonan ini ya, kalian bisa melihat ya, gambar pertama itu ketika bahan-bahan dicampur dengan air, jadi belum sampai kalis gitu ya. Kemudian ini mendekati kalis dan ini adonan yang kalis. Di mana proses pengulenan atau pengadonan ini ya banyak digunakan dalam pembuatan roti ya, dan juga kadang digunakan secara singkat untuk pembuatan biskuit atau produk pastry. Jadi proses pengulenan adonan menjadi kalis ini sangat menentukan nanti bagaimana kualitas roti yang akan kita hasilkan. Jadi kalian sudah mempelajari apa itu gluten ya di pertemuan sebelumnya, di mana gluten mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk tekstur sebuah roti. Jadi kenapa perlu proses pengulenan atau pengadonan dalam proses pembuatan roti? Dikarenakan proses pengulenan itu ya, dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai kneading ya, ini nanti akan mengakibatkan molekul protein ya, terutama gluten. Kalian bisa melihat ya, sebelum adonan itu diuleni ya, mendekati kalis seperti itu ya, kalian bisa melihat struktur dari proteinnya atau glutennya itu berantakan ya, berantakan. Kemudian setelah nanti diuleni beberapa kali gitu ya, nanti akan menjadi agak teratur, dan nanti kalau sudah menjadi kalis ya, dia nanti akan lebih rapi strukturnya ya, lebih rapi. Kemudian gambar di bawah ini ya, ini tadi kalau misalkan belum diuleni ya, nanti dia tidak bisa relaksasi ya. Nanti setelah diuleni dia akan menjadi strukturnya menjadi rileks ya, sehingga nanti bisa membentuk tekstur yang baik dalam roti. Baik. Kalau kalian masih ingat ketika kita belajar membuat roti kemarin ya, di mana di situ ada agen pengoksidasi ya. Salah satu faktor yang menentukan lama mixing time kalau kalian masih ingat. Di mana pengaruh dari reagen oksidasi ini nanti akan mempengaruhi kualitas adonan yang akan kita hasilkan. Jadi ini merupakan proses bagaimana ya gluten dan juga reduktor ataupun bahan oksidator ini nanti akan mempengaruhi dari kualitas adonan yang akan kita hasilkan.
Kalau kalian masih ingat, kemarin sudah saya sampaikan bahwa proses pembuatan roti itu biasanya ada penambahan ragi ya, penambahan ragi atau yeast. Di mana ya ragi atau yeast nanti dia akan memproduksi gas karena dia akan mengalami proses fermentasi ya. Tetapi sebelumnya ya, di dalam adonan roti nanti akan terjadi proses pemecahan pati menjadi gula yang lebih sederhana ya oleh enzim amilase. Sehingga pembentukan dari gula sederhana dari pati tadi ya, gula sederhana nanti akan digunakan oleh yeast ya untuk melakukan fermentasi untuk memproduksi gas CO2. Di mana gas CO2 nanti yang akan mengakibatkan volume roti itu mengembang. Kemudian kalian bisa melihat ya gambar di bawah, di mana energi mekanik dan juga agensia pereduksi atau reduktor, sebagai contoh natrium bisulfit, ini nanti akan berperanan memutus ikatan disulfida ya, sehingga nanti dia akan memecah jaringan protein sehingga nanti dia bisa mengembang volumenya. Sedangkan agensia pengoksidasi ya, di mana di situ ada enzim pengoksidasi, biasanya asam askorbat. Jadi kalau kalian membuat roti kemudian ada penambahan bread improver ya, atau baking powder, biasanya isinya salah satunya adalah asam askorbat ataupun juga enzim pengoksidasi, di mana ini nanti akan berperanan ya membentuk jembatan disulfida baru, di mana jembatan disulfida baru ini akan menghubungkan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain ya, di mana asam amino tersebut biasanya sudah ada gugus sulfurnya ya, jadi nanti dia akan membentuk ikatan disulfida baru. Di mana ikatan disulfida baru ini ya nanti dia akan mengunci ya, atau menguatkan struktur adonan. Jadi kalau tadi ya glutennya tadi sudah membentuk ikatan disulfida baru, dia nanti akan mengunci struktur adonan. Jadi sehingga nanti gas itu nanti akan terperangkap ya, karena strukturnya sudah dikunci oleh gluten yang membentuk ikatan disulfida baru. Sehingga nanti roti yang akan kita hasilkan volumenya akan mengembang dan juga nanti strukturnya akan kokoh ya. Sehingga biasanya baking powder atau bread improver itu digunakan untuk supaya volume roti lebih mengembang dan juga strukturnya juga lebih kokoh ya. Di samping itu ya, agensia pengoksidasi juga sebagai bleaching atau pemucatan. Jadi tepungnya biar tampak lebih putih. Ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ketika protein yang mengandung gugus sulfur ya atau belerang itu tadi mengalami oksidasi ya, dia nanti akan membentuk jembatan disulfida baru ya, ini. Sementara itu, jika protein tadi ya mengalami reduksi ya, dia nanti akan memecah ikatan disulfida. Ya. Baik, sekarang kita ke sistem adonan ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti kurang lebih ada 5 sistem adonan ya, yang biasanya dilakukan oleh pengusaha roti maupun industri roti yang ada di sekitar kita ya. Dimana sistem adonan ini merupakan cara membuat roti sehingga nanti dihasilkan roti yang diinginkan sesuai dengan cara tersebut. Ada beberapa ya, kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama ya, itu adalah sistem cepat atau no time dough ya, no time dough. Di mana ya, sistem ini membuat roti yang paling cepat sehingga dalam waktu sekitar 3 jam dapat dihasilkan roti.
ya, di mana sistem cepat ini dikembangkan oleh British Baking Industry Research Association di Chorleywood, ya, di Inggris pada tahun 1961, sehingga sistem cepat ini sering disebut dengan CBP, Chorleywood Bread Process, ya. Sistem ini ciri-cirinya, ya, proses pengadukannya 1 kali, ya, karena nanti ada sistem adonan yang pengadukannya 2 kali, ya. Kemudian fermentasi hanya kurang lebih 10 menit. Jadi kenapa disebut dengan sistem cepat? Karena fermentasinya sangat cepat, ya, hanya kurang lebih 10 menit. Kemudian resepnya ada penambahan pada ragi dan bread improver. Tadi ya sudah saya jelaskan, kadang ditambah dengan bread improver sebagai kompensasi karena proses fermentasi hanya berjalan 10 menit. Jadi perlu adanya tambahan pangan, ya, digunakan untuk mempercepat pengembangan dan volumenya tetap bagus, ya, sebagai kompensasi karena proses fermentasinya hanya 10 menit. Kemudian nanti hasilnya cukup bagus, daya tahan hanya sekitar 3 hari, jadi sangat singkat, ya. Kemudian hasilnya lebih banyak karena lebih sedikit kehilangan berat pada waktu fermentasi. Hal ini sangat logis, ya, karena fermentasi hanya berjalan 10 menit. Otomatis bahan yang dipecah oleh yeast, ya, nanti juga akan semakin sedikit, ya, sehingga nanti kehilangan beratnya pun juga akan sedikit. Baik. Berikutnya, apa keuntungan dan kerugian dari sistem cepat, ya? No time dough. Kita lihat keuntungannya dulu, ya. Keuntungan dari sistem cepat ini yang pertama adalah penghematan waktu dengan pengurangan peragian atau pengurangan proses fermentasi tadi, ya, menghemat waktu. Karena kalian tadi bisa menyimak, ya, sistem cepat tadi berjalan waktu berapa menit? Ya, 10 menit, ya, kurang lebih 10 menit. Kemudian tidak perlu tempat untuk spong dan dough, ya, ini karena kalau kita bandingkan nanti ada sistem adonan dengan menggunakan sistem biang, itu biasanya menggunakan tempat untuk proses pembiangan, ya. Kemudian sedikit peralatan yang dibutuhkan. Otomatis kalau sedikit peralatan maka lebih sedikit tenaga untuk perawatan alat-alat, ya. Tidak perlu ruang fermentasi karena proses fermentasi berjalan cepat, ya. Hasil roti lebih banyak. Jadi sistem cepat ini lebih fokus, ya, untuk kuantitas, ya, kuantitas. Karena ada keuntungan, maka sistem cepat ini juga ada kerugian, ya. Kerugiannya adalah hasil roti tidak memiliki aroma fermentasi. Ini menjadi sebuah konsekuensi, ya, ketika proses pembuatan roti itu proses fermentasinya berjalan cepat, sehingga nanti hasil roti itu aromanya tidak sebagus yang hasil fermentasi yang lama. Kemudian daya tahan roti tidak lama, ya, alias umur simpannya tidak terlalu lama. Itu sistem cepat. Kemudian berikutnya sistem langsung, ya. Kalau tadi itu sistem cepat, no time dough, ya. Yang kedua itu adalah sistem langsung, straight dough, ya. Straight dough, ya. Atau kadang disebut juga sebagai direct dough, ya. Direct dough atau bulk fermentation. Artinya apa? Jadi proses fermentasinya itu menggunakan adonan yang tadi sudah dicampur dalam jumlah yang besar, ya, jumlah yang besar. Ciri-cirinya, ya, semua bahan dicampur di awal, ya, semua bahan dicampur di awal, kemudian suhu yang digunakan itu sekitar 24 sampai 27, ya. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ketika adonan nanti terlalu tinggi suhunya maka harus ditambah dengan zat pendingin, sebagai contoh es misalkan, ya. Kemudian suhu ini juga supaya proses oksidasinya lebih intensif dan juga
Ketika proses fermentasi, kalau kalian lihat ya, kadang ditutup dengan plastik. Bertujuan yang pertama mungkin supaya kotoran ataupun serangga tidak masuk ke dalam adonan, tetapi yang paling penting adalah ini. Proses pengaturan relative humidity atau kelembaban udara ya. Karena sekitar 70 sampai 77% ya. Karena kalau RH-nya terlalu rendah, nanti permukaan adonannya akan menjadi kering ya. Nanti akan mempengaruhi dari kualitas adonan yang dihasilkan. Ciri lain adalah pengadukannya satu kali ya. Sama dengan sistem no time dough tadi atau sistem cepat. Tetapi yang di sini yang membedakan adalah fermentasinya lebih lama daripada sistem no time dough ya, yaitu fermentasinya 1 sampai 1,5 jam ya. Kalau yang pertama tadi hanya 10 menit, ini 1 sampai 1,5 jam ya. Dan resepnya tidak ada perubahan alias tidak ada penambahan bread improver. Karena apa ya? Karena proses fermentasinya cukup lama ya. Jadi tidak perlu tambahan bread improver. Hasilnya cukup bagus, daya tahan rotinya lebih lama daripada sistem cepat tadi ya. Kurang lebih 5 hari. Baik. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya ya. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk keuntungannya, yang pertama, karena tadi pengadukannya hanya satu kali ya, memiliki toleransi yang lebih baik terhadap waktu aduk atau mixing time. Maksudnya adalah misalkan ya, mixing time-nya itu 10 menit gitu ya. Kemudian ternyata dia 10,5 menit gitu, kelebihan setengah menit. Itu masih bisa ditoleransi ya, karena dia memiliki toleransi yang lebih baik terhadap waktu aduk. Kemudian lebih sedikit peralatan dan karyawan ya, lebih pendek waktu produksi. Nanti kalau kita bandingkan dengan sistem spong ya, selanjutnya nanti akan kita belajar sistem spong atau sistem biang ya. Kemudian lebih sedikit kehilangan berat karena fermentasi ya, karena proses fermentasinya berjalan 1 sampai 1,5 jam ya. Nanti ada lagi sistem adonan yang proses fermentasinya lebih lama daripada sistem langsung. Kerugiannya berkurangnya toleransi terhadap waktu fermentasi ya. Kemudian kesalahan tidak dapat dikoreksi bila terjadi dalam proses pengadukan. Oke. Kemudian sistem adonan yang ketiga itu adalah sistem roll ya, sistem roll atau dough break roll ya, dough break roll. Jadi sistem ini berkembang karena proses modifikasi dari sistem cepat ya, sistem cepat, di mana roti dibuat dengan cepat dan hasilnya lebih halus teksturnya. Ciri-cirinya ya, adonan mula-mula diaduk hanya sel campur saja, kurang lebih 5 menit ya. Jadi proses pengadukannya cepat dengan kecepatan rendah, lalu di-roll berkali-kali. Kalau kalian jeli dan memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini ada perbedaan prosedur atau cara dalam membuat adonannya ya. Di sini ada kata kunci yaitu di-roll berkali-kali dengan mesin roll ya. Dimana tadi kalau sistem cepat itu tidak di-roll ya, dia hanya diuleni saja ya. Tetapi kalau sistem roll ini diuleni dengan cara di-roll berkali-kali dengan mesin roll ya. Kalian bisa bayangkan alat pencetak mie itu ya, alat pencetak mie itu sebelum dibuat mie dalam untaian di-roll dulu berkali-kali ya, hingga nanti lapisannya atau hingga tebalnya sesuai yang kita harapkan. Gambarannya semacam itu. Kemudian resepnya ada sedikit perubahan ya, kadar airnya dikurangi 5-7%, kemudian bread improver ditambahkan. Tapi maksimal 1%. Kenapa bread improver ditambahkan? Karena fermentasi tidak ada atau fermentasinya sangat singkat ya. Lebih singkat daripada sistem yang pertama tadi atau sistem cepat.
Kemudian hasil roti yang dihasilkan nanti teksturnya paling halus dibanding dengan sistem lain. Kulit roti agak pucat, rasa roti hambar, hasil roti lebih banyak. Jadi ini kalau dibandingkan dengan sistem cepat ya, untuk produksi secara kuantitas ini lebih banyak ya daripada sistem cepat ya. Tetapi harus mengorbankan beberapa parameter ya. Sebagai contoh, kulit rotinya agak pucat, rasa rotinya hambar ya, tetapi memang hasil rotinya akan lebih banyak. Baik. Jadi sistem roll ini ya biasanya banyak dipakai dalam perusahaan roti yang memiliki konsumen dengan kelas ekonomi bawah yang kurang memperhatikan selera dan cita rasa. Ya, intinya adalah kalau bentuknya sudah roti gitu ya, walaupun rasa maupun aromanya tidak seenak roti yang harganya mahal itu ya, maka cukup bagi konsumen ini ya, kelas ekonomi bawah ya, kelas ekonomi bawah. Kalian bisa melihat ya, di pasaran ada beberapa merek roti, kemudian dengan berbagai macam harga ya, berbagai macam harga. Nah, untuk sistem roll ini biasanya harganya relatif terjangkau ya. Ya, selera mahasiswa lah gitu ya. Oke, kemudian keuntungan dari sistem roll itu pertama, waktu produksi bisa lebih cepat daripada sistem langsung dan biang ya. Kemudian jumlah produksi lebih banyak, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sistem roll ini salah satu keuntungannya adalah kuantitasnya lebih banyak. Kemudian teksturnya paling halus. Tadi kerugiannya sudah saya sampaikan tadi ya. Aroma roti tidak ada dan kulitnya pun agak pucat. Karena proses fermentasinya itu berjalan sangat singkat atau bahkan tidak ada proses fermentasi. Baik. Yang keempat itu adalah sistem atau spongdo ya. Ingat, spongdo bukan SpongeBob ya, spongdo. Jadi sistem adunan yang keempat ini ya, ini merupakan sistem adunan yang tradisional ya, tradisional. Jarang dipakai ya, jarang dipakai. Kemudian biasanya digunakan untuk membuat roti yang khas ya, yang khas ya. Jadi memang dia punya segmen pasar yang berbeda ya dengan roti kebanyakan. Baik, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, yang membedakan dengan sistem adunan yang sudah kita pelajari tadi, baik cepat, langsung maupun roll ya, itu pengadukannya 2 kali. Kalau tadi pengadukannya 1 kali ya, sistem sebelumnya tadi. Tapi kalau sistem biang ini pengadukannya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pengadukannya yang pertama itu adalah untuk biangnya atau spongnya ya, atau boleh kita bilang bibitnya gitu ya, bibitnya. Kemudian pengadukan yang kedua itu bahan lain dengan spongnya. Jadi spongnya itu kita buat dulu ya, atau biangnya itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengadukan kedua dan spongnya ya. Bahan-bahan roti, tepung terigu, air dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang membedakan juga dengan proses pembuatan roti yang sistem adunan lain, fermentasinya sangat lama ya, 2-3 jam. Kalau tadi sistem langsung 1-1,5 jam, ini lebih lama lagi ya, 2-3 jam ya. Resepnya tidak ada penambahan. Maksudnya tidak ada penambahan bread improver atau baking powder ya. Karena proses fermentasinya sudah berjalan cukup lama ya. Hampir 2 kali lipat dengan sistem apa? Sistem langsung ya. Sehingga karena proses fermentasinya cukup lama, hasilnya cukup bagus dan daya tahan roti sekitar 1 minggu ya. Biasanya nanti dia akan mempunyai aroma yang lebih khas daripada roti secara umum. Baik, kita lanjutkan.
apa keuntungan dari sistem biang? Ya, memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi. Maksudnya apa? Kalau tadi sekitar hampir 3 jam ya proses fermentasinya. Jadi kalau misalkan lebih sedikit ya 3 jam 1 menit misalkan gitu ya, atau 2 jam 59 menit gitu ya, it's okay gitu ya, karena dia memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi. Kemudian keuntungan lainnya, aroma roti lebih baik. Ya, sebagai konsekuensi proses fermentasinya berjalan cukup lama ya, sehingga nanti daya tahan rotinya juga lebih baik. Kemudian kerugiannya ya, sedikit toleransi terhadap waktu aduk. Jadi biasanya berbanding terbalik. Kalau toleransi terhadap fermentasinya tinggi, biasanya toleransi terhadap waktu aduknya akan lebih rendah ya. Artinya apa? Artinya mixing time-nya itu harus betul-betul pas gitu ya. Kemudian dia lebih banyak karyawan karena lebih banyak peralatan ya. Jadi harus menyediakan tempat untuk biangnya, kemudian proses pengadukannya harus 2 kali. Jadi bak pengadukannya harus banyak sehingga dia membutuhkan tenaga atau karyawan untuk menghandle-nya juga lebih banyak ya. Kemudian kerugian terakhir ya, karena tadi proses fermentasinya berjalan cukup lama, jadi dia akan lebih banyak kehilangan berat karena fermentasi ya, karena proses fermentasinya berjalan lebih lama. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah sistem biang 1 malam. Kalau tadi hanya sistem biang saja ya, kalau ini sistem biang 1 malam, kita sering menyebutnya overnight spong down ya. Ciri-cirinya hampir mirip dengan sistem biang atau sistem yang keempat yang kita pelajari tadi, tetapi peragiannya lama sekali ya, lebih lama dari sistem biang yang keempat tadi. Kalau sistem biang tadi sekitar hampir 3 jam, ini lipat 6 kali lipat ya, 5 sampai 6 kali lipat, 16 sampai 18 jam proses fermentasinya. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi proses fermentasinya lebih dari setengah hari ya, hanya untuk membuat 1 roti. Ya. Jadi ciri-cirinya adalah flavornya itu sangat kuat ya, sangat kuat ya, tetapi memang lebih rendah intensitasnya daripada sourdough. Jadi sourdough itu adalah adonan yang asam ya. Jadi dia lebih asam lagi. Baik, kita akan lihat satu persatu keuntungannya ya. Sistem biang 1 malam itu memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi ya, mirip dengan sistem biang yang keempat tadi ya. Karena dia proses fermentasinya berjalan sangat lama ya. Aroma roti paling baik di antara sistem adonan yang lain. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan aroma roti yang sangat spesial ya, yang sangat khas ya, maka sistem biang 1 malam ini sangat recommended ya. Karena dia mempunyai aroma roti yang paling baik ya. Ya, sebagai kompensasi dari proses fermentasi yang berjalan sangat lama. Kemudian ya, biasanya ya roti yang mempunyai proses fermentasi yang lama ya, biasanya nanti dia akan memiliki waktu expired date ya, atau daya tahannya juga lebih baik ya dibanding sistem yang lain. Kemudian kerugiannya ya, sama tadi, sedikit toleransi terhadap waktu aduk, lebih banyak peralatan, lebih banyak karyawan, dan juga paling banyak kehilangan berat karena fermentasi. Karena proses fermentasinya paling lama, jadi sistem ini paling banyak kehilangan beratnya karena proses fermentasi. Ya. Kenapa ini penting? Ya, karena ini nanti akan mengurangi profit dari roti yang kita hasilkan ya, kehilangan berat karena fermentasi ini. Ini ya, bisa kalian lihat ya sebagai contoh sistem-sistem adonan dengan skemanya ya.
Kalian bisa melihat ada proses pengodokannya 2 kali, ada sistem biang, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh bagaimana kualitas dari daging roti ya, atau bagian dalam roti itu dengan sistem adonan yang digunakan yang berbeda ya. Sebagai contoh ini ya, bulk fermentation atau sistem langsung ya. Kalian bisa melihat pori-pori di dalamnya ya, itu tidak sebagus yang CBP ya. Kalian bisa melihat di sini ada tunnel-tunnelnya atau terowongan semacam ini ya. Ini karena menggunakan sistem bulk fermentation tadi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Minggu depan nanti kita belajar dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat sore.